ancam mau pisah, dikit-dikit ancam mau kabur, mau lari. Tapi kalian mikirin anak kalian nggak? Anak itu nggak pernah minta untuk dilahirkan. Cinta itu nggak bisa bayar tagihan listrik. Cinta itu nggak bisa bayar uang sekolah anak. Oke kawan-kawan, selamat datang kembali di Ruang Random. Masih bersama aku Yogi. Setelah beberapa saat nggak bikin video, kali ini aku bikin video lagi. Nah sebelumnya aku mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Kita diberi kesehatan agar kita lancar menjalani ibadah puasa ini kawan-kawan. Oke, nggak perlu lama-lama basa-basi, langsung aja ke hal yang mau aku bahas kawan-kawan ya. Nah jadi untuk video kali ini beranjak dari satu permasalahan yang membuat aku sedikit resah, karena di keadaan aku sekarang, di umurku yang sekarang, banyak sekali yang menanyakan hal-hal aneh yang seharusnya nggak mereka pertanyakan, seperti umur kamu berapa? Pas dijawab, wah udah tua kok belum nikah, kamu kan kerja, kamu kan udah lulus kuliah, udah sarjana, kok belum nikah? Milih banget sih, ntar keburu tua loh. Dan menurutku itu bukan hal yang gak seharusnya mereka mempertanyakan hal itu, gak seharusnya mereka menghakimi kita, itu pilihan kita. Jadi itu yang membuat aku resah, makanya aku mau bikin video ini. Dan sebenarnya aku bikin video ini bukan untuk mencari pembenaran, tapi hanya sekedar meluruskan kawan-kawan. Nah kawan-kawan, di sini aku mau bilang bahwa aku belum nikah itu bukan karena nggak bisa, bukan karena nggak mau, bukan karena nggak mampu. Tapi di sini aku sadar bahwa nikah itu bukan permainan, bukan hal untuk dicoba-coba. Jadi kawan-kawan, banyak sekali orang mikir bahwa nikah itu hanya soal cinta, hanya soal sayang. Iya, kita semua tahu, cinta itu memang penting, sayang itu memang penting. Tapi nggak cukup di situ aja. Cinta itu nggak bisa bayar tagihan listrik. Cinta itu nggak bisa bayar uang sekolah anak. Dan cinta itu nggak otomatis bisa membuat mental kita siap. Karena menurut pandangan aku pribadi, nikah itu adalah pertanggungjawaban jangka panjang. Makanya saya rasa kawan-kawan juga tahu dan kita sering dengar bahwa banyak yang bilang bahwa nikah itu adalah ibadah seumur hidup, ibadah paling panjang. Makanya aku nggak mau sembarangan soal itu. Karena kalau nikah itu kamu nggak cuma hidup berdua sama pasangan kamu. Kamu itu sedang mau mengambil keputusan yang sangat besar. Nikah itu menciptakan generasi baru, melahirkan generasi baru. Dan di sini aku nggak mau sembarangan soal itu. Nggak mau sembarangan dalam melahirkan generasi, menciptakan generasi. Kalau memang akunya nggak siap, kalau memang mentalku belum siap untuk itu. Yang jadi lucu kan kawan, banyak orang yang bilang bahwa aku itu terlalu banyak pilihan, terlalu banyak standar. Ya emang aku akuin emang banyak pilihan, emang aku akuin punya banyak standar. Bukan cuma soal fisik tapi soal mental. Karena kawan-kawan, di sini tuh aku butuh pasangan yang stabil secara emosi, yang bisa diajak diskusi, yang bisa mencari solusi, bukan malah bisanya cuman teriak gitu, yang bisanya cuman bisa lari ketika ada masalah, dikit-dikit ngancam mau kabur, dikit-dikit ngancam mau pergi, ninggalin pasangan, ninggalin anak. Tuh tanggung jawabnya di mana gitu. Nah dari situ aku sadar kawan-kawan, dan aku nanya ke diri aku sendiri, sebenarnya aku ini udah siap belum sih
siap untuk sabar, siap menjadi pemimpin, siap menjadi kepala keluarga, siap menanggung semua resiko, siap menjadi seorang ayah yang bisa hadir, bukan cuma memberi duit, bukan cuma bisa memberi uang, tapi gak bisa memberikan waktu untuk keluarga. Nah, kalau emang belum siap, kenapa harus dipaksakan? Kalaupun dipaksakan, nanti ujung-ujungnya bakal ribut. Pasti ujung-ujungnya bakal ribut terus. Nggak ada tentram-tentramnya, nggak ada damai-damainya. Karena nggak pernah ada waktu. Dan kita merasa di situ tanggung jawab kita hanya menafkahi secara materi, hanya memberikan duit. Sebenarnya bukan itu aja. Tanggung jawab kita gimana, waktu kita gimana, mendidik anak itu gimana, sikap kita ke pasangan itu gimana. Banyak pertimbangannya, bukan cuma soal duit. Jujur kawan-kawan, yang aku takutkan di sini bukan soal status belum menikah, tapi yang paling aku takutkan adalah menikah dalam keadaan yang belum siap. Belum siap secara materi, belum siap secara fisik, belum siap secara mental yang matang. Semuanya belum siap, tapi memaksakan untuk menikah. Itu hal yang harus ditakutkan. Bukan takut sama omongan orang, pertanyaan orang yang aneh-aneh. Yang aneh itu sebenarnya mereka yang menanyakan hal itu. Mereka nggak bisa menghargai, perbedaan. Karena pernikahan tanpa persiapan yang matang itu bisa membuat rumah tangga itu hancur. Setiap hari bertengkar karena uang, anak yang tumbuh selalu dalam suasana yang ribut. Anak itu melihat ayah dan ibunya itu saling menyalahkan. Karena anak itu nggak pernah minta untuk dilahirkan. Tapi kalau dia sudah lahir, dia itu pantas mendapatkan lingkungan yang sehat. Dia itu pantas mendapatkan pendidikan yang layak. Bukan malah melihat orang tuanya bertengkar melulu. Dia itu akan trauma. Dan di sini aku nggak mau menambah generasi yang tumbuh dalam kemiskinan emosional ataupun kemiskinan finansial. Kalau aku belum bisa menjadi orang yang mendidik dengan baik, memberikan stabilitas, memberikan fasilitas, pertanyaannya cuma satu, kenapa harus terburu-buru? Nah, jadi kawan-kawan, aku ngomong gini itu bukan karena teori, tapi aku melihat langsung di dunia nyata, melihat banyak rumah tangga yang ribut, bukan karena perselingkuhan, bukan karena udah nggak cinta, tapi kebanyakan terjadinya keributan itu karena faktor ekonomi, karena kurangnya uang belanja lah, tagihan menumpuk lah, anak minta ini, anak minta itu, tapi orang tuanya nggak mampu. Awalnya sih emang cuman beda pendapat, tapi lama-kelamaan saling menyalahkan. Lama-lama bakal jadi bentakan, dan lama-lama jadi dingin gitu. Dan yang paling kena di sini siapa? Yang paling kena di sini adalah anak. Anak tumbuh dalam suara teriak. Anak melihat, anak belajar bahwa marah itu adalah cara untuk menyelesaikan masalah. Anak melihat ayah dan ibunya itu adalah musuh. Dan yang jelas dan yang paling parah, anak itu akan trauma. Dan traumanya itu akan terbawa sampai nanti dia dewasa. Akan tersimpan di otaknya itu, di memorinya. Kalian mikir sampai ke situ nggak? Kalau emang keluarga kalian udah gitu, ya udah gitu aja. Gak usah mempengaruhi orang buat nikah dengan pertanyaan-pertanyaan yang gak nyaman itu. Santai aja. Kalau emang udah waktunya, kalau emang aku udah siap, aku bakal nikah kok.
nanti aku undang, jangan nggak datang aja. Kalau kita lihat data di Indonesia, setiap tahunnya itu banyak sekali kasus perceraian kawan-kawan, dan penyebab utamanya itu bukan soal orang ketiga, bukan soal perselingkuhan, tapi yang paling banyak itu faktor ekonomi. Dan itu terjadi karena apa? Karena sebelumnya nggak ada persiapan. Nikah ya nikah aja, mungkin mohon maaf hanya mikir enak-enaknya saja kan gitu, tanpa persiapan yang matang, tanpa memikirkan ekonomi, tanpa memikirkan bagaimana cara mendidik anak, nggak memikirkan kebutuhan sehari-hari. Ya gini jadinya, tekanan finansial itu nyata kawan-kawan. Barang semua naik, rumah naik, biaya pendidikan mahal, aset-aset semua naik. Jadi kawan-kawan, kalau dua orang masuk pernikahan tanpa perencanaan, tanpa komunikasi yang matang, tanpa persiapan yang jelas, tanpa emosi yang stabil, maka beban kecil itu bisa menjadi bom. Dan yang menjadi korban itu bukan cuma mereka, tapi ya itu tadi, yang di korban yang paling terdampak itu, yang paling merasakan efeknya itu anak tadi. Mereka bisa aja kalau udah nggak kuat ribut, kalau nggak ini, dikit-dikit diancam mau pisah, dikit-dikit ancam mau kabur, mau lari. Tapi kalian mikirin anak kalian nggak? Gimana pertumbuhannya nanti? Gimana traumanya dia? Dia bakal diejek lah sama kawan-kawannya. Jadi nggak mungkin bisa fokus belajar lagi, karena posisinya tertekan. Jangan pikir dengan kalian bertengkar, dengan kalian orang tuanya pisah, itu permasalahannya jadi selesai. Enggak, permasalahan besar akan datang. Nah lucunya kawan-kawan, mereka yang paling sering mendesak kita untuk menikah itu jarang sekali ada yang siap. Bahkan nggak ada satupun yang siap bantu kalau rumah tangga kita itu ribut, kalau rumah tangga kita itu hancur. Mereka nggak ikut bayar cicilan, mereka nggak ikut bayar tagihan, mereka nggak akan ikut menenangkan anak ketika orang tuanya ribut, karena sebenarnya itu emang bukan urusan mereka. Sama halnya seperti seharusnya mereka mikir kalau pernikahan kita itu juga bukan urusan mereka. Jadi kedepannya yang melihat video ini, orang-orang yang sering menanyakan pernikahan ke orang lain, kapan nikah, umur udah sekian, gak nikah-nikah, garis bawah itu bukan urusan kalian. Karena yang mereka tahu, yang mereka lihat cuman status. Tapi aku melihat konsekuensi, melihat resiko, melihat potensi-potensi apa yang akan terjadi, resiko-resiko apa yang akan aku hadapi. Kalau keadaan aku seperti ini, ya otomatis aku yang tahu kemungkinan resiko apa yang akan aku hadapi. Itu tadi kawan-kawan, semua ada ukurannya, semua ada indikatornya. Nanti kalau udah siap, semua orang bakal nikah kok. Jadi nggak perlu ditanya-tanya, itu sangat mengganggu. Jadi kawan-kawan, di sini aku bukan anti menikah, hanya saja anti terburu-buru. Buat aku pribadi, nikah itu bukan soal cepat, tapi soal tepat. Kalau kalian lihat hari ini aku belum menikah, itu bukan berarti kegagalan. Itu proses. Proses untuk aku mempersiapkan diri aku, mempersiapkan diri lebih matang, baik secara fisik, baik secara mental, baik secara emosional, finansial, semua itu tadi, biar tidak menambah generasi yang tumbuh dalam kemiskinan finansial ataupun kemiskinan secara moral atau hal-hal lainnya yang nggak baik gitu. Karena buat aku menikah itu
bukan hanya menyatukan dua orang kawan-kawan, tapi menyatukan dua keluarga besar, mempersiapkan generasi yang akan lahir, menciptakan masa depan seseorang yang akan lahir. Dan aku nggak mau masa depan itu lahir dari ketidaksiapan, dari ketidakpastian. Kalau nanti saatnya aku udah nikah, aku mau menikah dalam keadaan siap, siap mencintai, siap mendidik, siap bertanggung jawab, apapun resikonya. Bukan malah karena tekanan, bukan karena umur, bukan karena pertanyaan-pertanyaan aneh, bukan karena omongan-omongan orang yang gak jelas itu, tapi karena memang sudah waktunya, karena memang sudah siap. Oke kawan-kawan, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Semoga kalian yang sering menanyakan terkait dengan pribadi orang, hal-hal privat orang, semoga kalian tersadarkan. Semoga kalian bisa lebih fokus ke diri kalian, ke keluarga kalian. Dan terima kasih sudah menonton. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Semoga lancar menjalani ibadah puasanya. Dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.